Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan, orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga." Pada waktu itu, datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepada Yohanes, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan." Dan prajurit-prajurit pun bertanya kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi orang banyak itu sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku masih akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampis sudah ada di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan itu banyak macamnya. Jika pertanyaan ini ditanyakan kepada bapak-bapak, maka pertanyaan bagaimanakah menyambut kedatangan Tuhan dalam Natal? Maka bisa jadi jawaban yang didapat adalah membuat kandang Natal dan pohon Natal di rumah. Bisa jadi pula pertanyaan yang sama dilemparkan kepada para ibu. Maka jawaban yang akan kita dapatkan adalah membuat beraneka macam kue Natal di rumah dan belanja kebutuhan rumah untuk menyambut para tamu. Pun pertanyaan bagaimanakah menyambut kedatangan Tuhan dalam Natal dapat kita tanyakan kepada anak-anak. Bisa jadi mereka akan menjawab dengan memakai baju dan sepatu baru. Saudara-saudari terkasih yang baik, tidak ada yang salah dengan itu semua. Natal memang mendatangkan sukacita. Natal memang mendatangkan senantiasa dekat dengan kegembiraan dan harapan. Hari ini pun sukacita itu telah datang dan nampak kepada kita melalui Minggu Advent ketiga yang merupakan Minggu Gaudier. Bersukacitalah. Itulah ajakan gereja kepada kita semua. Kita diajak untuk bersukacita karena kedatangan hari kelahiran Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Semakin dekat kita dengan Natal, semakin dekat pula kita penyelamat kita. Layaknya sepasang orang tua menantikan kelahiran anak yang masih ada di dalam kandungan, begitu pula lah kita sekalian selayaknya bersukacita menantikan kedatangan Tuhan Yesus melalui peristiwa Natal. Umat yang baik, semua persiapan jasmani seperti kue Natal, kandang Natal, dekorasi rumah, baju, dan sepatu baru
tidaklah salah. Itu semua dapat kita maknai sebagai gambaran pembaharuan hati kita menyambut kedatangan Tuhan. Namun, yang jauh lebih penting sebenarnya adalah mempersiapkan hati kita agar ketika Tuhan datang, hati kita telah siap menerima kedatangan Tuhan. Yang seharusnya kita upayakan pertama-tama adalah membuka hati kita agar ketika Tuhan datang, Tuhan merasa nyaman untuk berlama-lama duduk bercerita di dalam hati kita. Oleh sebab itu, bersihkan dan bukalah hati kita kepada Tuhan. Kita upayakan agar hati kita benar-benar layak dikunjungi oleh Tuhan sendiri. Kita siapkan hati kita agar hati kita menjadi hati yang layak untuk menjadi rumah bagi Tuhan. Percayalah, semakin lama Tuhan nyaman tinggal di dalam hati kita, semakin berlimpah pula rahmat dan berkat yang akan kita terima. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaan besar yang dapat kita ajukan adalah, bagaimanakah caranya agar aku dapat mempersiapkan diri dan hati dengan baik untuk kedatangan Tuhan? Jawabannya adalah dengan menerimakan sakramen tobat. Jawaban yang sangat mudah untuk dikatakan, namun akan menjadi sangat sulit bagi sebagian orang. Ya, dengan menerima sakramen tobat, kita membersihkan hati dan hidup kita dari noda dosa. Dengan sakramen tobat, kita memberikan tempat yang terbaik bagi Tuhan di dalam hati kita. Dengan sakramen tobat, kita bersihkan dan damaikan hati kita. Jadi, mari kita sambut kedatangan Tuhan yang semakin dekat dengan sungguh-sungguh dan sukacita. Semoga demikian.